Puji Tuhan, kami dari tim Bendahara akan membawakan tuntunan sepekan dengan temanya penuntasan amanat agung dari sudut pandang keuangan. Bersama saya Miranda dan rekan saya. Halo, shalom, saya dengan Meni. Ya, saya dengan Sieni. Shalom, saya dengan Yeni. Dan sebelum kita memulai tuntunan sepekan pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh Ciseni. Silakan Ciseni. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dekat Engkau saja ya Bapa. Kami merasakan ketenangan ya Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat duka, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat duka, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua
cahaya kehidupan memancar senantiasa. Yes, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Haleluya, ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang ajaib yang Kau berikan ya Bapa. Sebentar kami akan sharing satu dengan yang lainnya ya Bapa, untuk memberitakan kabar baik-Mu ya Tuhan, tentang Injil-Mu ya Bapa. Biarlah semua orang ya Bapa mendengar Engkau, mengenal Engkau ya Bapa, bahwa Engkaulah Allah satu-satunya penolong kami ya Tuhan. Amin. Engkaulah Allah satu-satunya penyelamat kami ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau yang mampukan kami ya Bapa. Engkau yang pakai lidah bibir kami ya Tuhan. Engkau yang melengkapi kami ya Tuhan. Engkau yang berikan kami hati seperti hati-Mu ya Bapa. Hati yang penuh dengan kasih ya Tuhan. Hati yang melayani ya Bapa. Seperti Engkau ya Bapa Allah yang melayani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan ya Tuhan hanya untuk-Mu ya Bapa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tema penuntasan amanat agung dari sudut pandang keuangan. Nah, sekarang kita bahas dulu nih dari segi pandang Ciseni. Menurut Ciseni gimana? Ya, dari sisi keuangan itu kita harus selalu punya rencana ya, punya anggaran. Kita coba baca ayatnya dulu bersama-sama di Lukas 14 ayat 28.
Saya coba bacakan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan kerjaan itu. Jadi dalam setiap kehidupan, baik itu sisi keuangan ataupun apapun itu kita harus punya perencanaan. Misalkan saja kita mau bangun rumah, kita mesti punya budgetnya dulu dong, gitu kan. Ya. Budget kita berapa, kita susun anggarannya, dan pada saat realisasinya juga kita perlu hikmat yang dari Tuhan juga. Kita ikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, biar kita dalam perencanaan juga bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita selalu mengandalkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan. Amin. Nah, jadi kita nggak boleh, maksudnya keluarkan uang dengan maksudnya tanpa perhitungan ya Cisiani ya. Iya, Kita kita mesti juga minta pimpinan iya. hikmat dari Tuhan gitu ya. Kalau misalkan memang ada hikmat dari Tuhan, kita juga diberikan penguasaan diri. Iya. Ya, biar kita nggak boros-boros ya. Iya. Kalau misalnya udah mengikut sertakan Tuhan, pas mau beli ini, kayaknya belum perlu dulu, bisa ditahan dulu. Iya. Ya, ada penguasaan diri kita. Ya. Ya kan contohnya dari kita kan saat ini sedang sama-sama membangun our home ya Sian ya. Ya. Membangun our home ini kan kita perlu dana yang lumayan nggak sedikit gitu loh. Ya. Sebenarnya kalau secara manusia kita nggak berani ya gitu untuk melakukan atau melangkah. Tapi Ya. karena kita tadi Sian bilang kita tanya Tuhan dulu, kita mohon hikmat Tuhan ya, puji Tuhan sampai sekarang kita boleh berjalan gitu kan ya Cimeni. Kalau Cimeni sendiri sebagai bendahara our home gimana Ya. pergumulannya atau apa yang pernah kita rasakan di our home ini? Iya, sebetulnya sama kata Bugem ya, awalnya juga kita mau melangkah Iya. itu agak ragu-ragu Mm-mm. karena kita mau beli our home ini kan dengan dananya yang lumayan besar, besar Bugem ya. banget ya, iya. Terus tapi juga kan kita harus melangkah, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita sudah ada perencanaan yang matang, terus kita serahkan ke Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Itu untuk memantapkan kita, Bu. Amin. Maksudnya biar kita itu ada kekuatan, ada harapan, kita mengandalkan Tuhan di setiap rencana kita gitu. Iya. Jadi kita tuh lebih pasnya tuh kalau menurut pandangan saya juga gitu ya, kita lebih bergantung kepada Tuhan gitu. Iya. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita kalau menurut pribadi kita apa ya, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan dengan kekuatan kita tuh kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita mengandalkan Tuhan itu lebih Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang mampukan. Amin. Amin. Nah, kalau menurut Bugem nih dari tuntunan hari ini, Ya, kalau tadi kan dari segi keuangan kita tadi perlu kan buat anggaran ya. mm-mm. Dan saya tadi dapat satu ayat di Amsal 21 ayat 5 tentang di sini bunyinya rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi di sini menyatakan bahwa rancangan orang rajin. Jadi kita tuh tidak hanya punya rancangan atau rencana saja, tapi kita pun harus bergerak gitu loh. Harus melangkah dengan apa yang kita impikan atau kita mau ya. Karena seperti kita our home ini dengan kita cara berdoa, mungkin kita dengan cara kita cari dana, berjualan atau apa gitu ya. Jadi tidak stuck diam cuman berharap gitu ya Cimeni ya, tapi kita harus melangkah dan bergerak untuk mendatangkan di sini kan tadi dikatakan bahwa rancangan orang rajin. Jadi semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi saya percaya setiap kita yang rajin, setiap kita yang mau melangkah, apalagi melangkah bersama Tuhan, kita percaya Tuhan akan mencukupkan segalanya. Amin. Jadi tidak berdasarkan logika atau kemampuan kita sendiri, tapi kita berjalan bersama Tuhan ya. Tetapi di sini dikatakan di ayat keduanya, tapi di berikutnya, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi kalau tergesa-gesa itu bukannya cepat, tapi tergesa-gesa itu kayak buru-buru gitu loh. Karena segala sesuatu yang buru-buru akan mendatangkan sesuatu yang kurang pas gitu, tidak baik gitu ya, karena akhirnya tidak mendatangkan sesuatu yang maksimal gitu. Makanya karena itu dalam setiap perencanaan tadi benar di awal kita katakan bahwa semuanya itu harus ada budget dulu dalam perencanaan apa yang kita akan bangun, seperti itu sih. Nah, kalau misalnya semua perencanaan itu kan kita perlukan ya Bugem ya, biar kita tidak, maksudnya seperti tadi saya ngomong, supaya kita nggak kebablasan untuk pengeluaran. Jadi kita mesti Ada budgetnya. mesti ada budgetnya. Menurut Cimeni gimana Nah, iya. tambahannya? Kalau menurut saya ya untuk dari sisi bendahara ya sekarang
misinya itu kan tentang amanat agung Tuhan Yesus ya. Amanat agung Tuhan Yesus itu kan salah satunya adalah memberitakan Injil, kabar baik tentang Tuhan kepada semua orang. Ya, kedua itu adalah mengembangkan murid Tuhan agar dia lebih berkembang lagi dan mau melayani. Ketiga itu adalah membantu atau meringankan beban orang lain dengan cara menolong. Terus keempatnya itu adalah berdoa secara terus-menerus. Terus yang kelima adalah membangun gereja-gereja baru. Nah, untuk menunjang amanat agung Tuhan Yesus ini, kita kan memerlukan dana. Dari segi keuangan bendahara, semua aktivitas itu membutuhkan dana. Nah, bukan hanya dilihat dari kok gereja ngomongnya dana dulu ya, uang dulu ya, dan semuanya itu nggak bisa. Jangan dilihat dari hanya uang saja. Jadi kita itu murid-murid Tuhan Yesus ini harus bisa menabur. Menabur itu dari segi keuangan, dari segi tenaga, dari segi ide. Pokoknya apapun itu bisa disumbangkan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Di sini saya dapat satu ayat di Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Jadi murid-murid Tuhan itu jangan takut, jangan saya kan kurang ya, saya untuk kehidupan hari-hari aja kurang, gimana saya mau menabur gitu. Biarlah yang menabur itu bukan hanya untuk orang yang berkelebihan aja, untuk orang kaya. Justru dengan kekurangan kita menabur dengan ikhlas, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan cukupkan. Itu dari segi keuangan menurut saya ya. Seperti yang menurut Alkitab, seperti janda miskin memberikan dari segi kekurangan dia, Tuhan mengembalikan berlipat ganda. Nah, kalau menurut saya juga pribadi kan kayak Cimeni gitu tadi ngomong kan, kalau kita pelayanan misi emang kita membutuhkan biaya ya, kan bukan sedikit. Kalau kita misi tuh kita melayani bukan untuk sesama kita, umat kita doang. Kalau kita misi justru kita menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Jadi bagaimana cara kita menjangkau jiwa-jiwa itu untuk mengenal Tuhan, kan kita butuh tenaga, butuh transport, butuh akomodasi, segala macam itu kan butuh biaya gitu. Jadi pembiayaan itu kan dikeluarkan juga dari misi gitu. Dan saya percaya gitu setiap kita juga pasti rindu ya untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Jadi jangan pernah ragu, khawatir kalau kita menabur gitu kita akan berkekurangan gitu. Apalagi kita memberkati orang-orang yang berkekurangan gitu. Karena saya juga yakin dan percaya dengan apa yang kita punya, kita berbagi dengan sesama kita, kita juga akan menuainya gitu. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai gitu ya. Terus kalau ada ditambah ini dari ada Bugam, Cimeni gitu, mengenai misi ini. Kalau dari saya ya, selain mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus ya, di kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata hari-hari kita lah, kegiatan hari-hari itu juga merupakan salah satu contoh. Itu mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Jadi tetangga kita misalnya yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa melihat keseharian kita, membedakan mana yang sudah percaya Tuhan sama belum gitu. Jadi dalam keseharian kita juga harus menjaga kayak tingkah laku, omongan gitu ya, sopan santunnya. Karena saya percaya murid-murid Tuhan itu yang siap dimuridkan dan memuridkan, pasti dia mengikuti Tuhan, ajaran Tuhan. Amin. Gitu. Karena kan kita diciptakan itu serupa segambar dengan Tuhan. Kita juga harusnya memiliki hati seperti hati Tuhan. Amin. Gitu. Ya, jadi yang mau rela melayani, berkorban, penuh dengan kasih, sabar. Pokoknya ya hari-hari kita itu harus menunjukkan bahwa kita tuh beda gitu. Amin. Ya, berarti harusnya kita harus berdampak bagi sesama kita. Amin. Jadi dalam hal-hal kecil dalam kehidupan sehari kita harus menjadi dampak, menjadi terang bagi orang-orang di luar sana. Amin. Ya, kalau kita lihat kan di Our Home ini kan kita punya slogan ya, Our Home for Everyone ya, rumah kita.
Jadi kita selalu berprinsip kita ini untuk semua. Tuhan itu untuk semua dan kita pun juga harus untuk semua gitu kan ya. Karena memang tadi di awal dibilang bahwa misi itu nggak cuma kita melangkah berjalan, tapi kita juga perlu biaya, perlu dana gitu kan untuk beberapa tempat-tempat di mana. Dan puji Tuhan untuk saat-saat ini kita juga udah banyak berjalan di misi di kulkit yang ada gitu ya, banyak-banyak untuk pelayanan misi dan kita percaya waktu kita menabur dikatakan tadi kita akan menuai. Bahkan Ishak menabur pada saat yang lagi enak gitu, tapi di saat yang waktu peceklik dia menabur dan Tuhan janjikan bahwa apa yang kita tabur itu Tuhan akan berikan lebih dari apa yang kita tabur. Karena Amin. satu benih ditabur nggak mungkin tumbuhnya cuma satu, tapi akan tumbuh banyak buah gitu. Seperti itu sih. Ya, puji Tuhan. Ah, dan saya juga percaya hari-hari ini kalau kita boleh ngomong dari tadi kan kita ngomong tentang misi dan saya dari tadi saya nggak tahu saya tergerak gitu ya. Selentingan yang kemarin misalnya bilang katanya nanti kita nih kan karena kita dari tim keuangan membahas tentang keuangan. Nah jadi saya ada ini katanya nanti di tahun ini di tahun 2026 kita akan mengalami masa-masa sulit gitu, masa-masa suram gitu, keuangan tidak susah gitu. Cuman saya yakin dan percaya gitu ya, Bugam, Cimeni, kalau kita mengandalkan Tuhan gitu ya, kita nggak usah takut apa kata dunia gitu. Saya selalu berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati setiap umatnya, pasti segala perkara kita dapat tanggung gitu. Jadi kita terus mengandalkan Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah lelah berdoa gitu ya. Dalam segala hal, dalam segala situasi gitu ya, Tuhan pasti buka jalan gitu. Walaupun dunia kadang membuat kita takut, kalau dunia buat kita takut, nah itulah jalannya kita mesti banyak berdoa, banyak berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Untuk itu kayaknya kita pada pagi hari ini sudah cukup ya untuk membahas ini semua. Mungkin tuntunan sepekan hari ini bisa terus memberkati kita semua dan sampai jumpa di tuntunan sepekan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Berlimpah, limpah, limpah. Shalom.